Hai semua, selamat datang lagi di podcast belajar bareng Fiora. Kalau sebelumnya kita udah bahas sistem saraf pusat dan sistem kardiovaskular. Hari ini kita lanjut ke sistem yang nggak kalah penting, yaitu sistem saluran kemih. Sistem ini tuh yang bantu tubuh kita membuang sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan. Nah, di episode kali ini, Fiora bakal bantu kita hafalin 50 istilah medis penting tentang sistem saluran kemih. Udah siap, Fiora? Siap dong. Saluran kemih itu yaitu sebenarnya keren banget karena tugasnya tidak cuma buang air kecil tapi juga mengatur tentang keseimbangan tubuh, elektrolit dan pH tubuh kita. Jadi kita mulai dari bagian pertama, struktur dan anatomi saluran kemih, yaitu hafalan yang pertama ada urinary system, sistem saluran kemih. Yang kedua ada kidney atau urin, ginjal organ penyaring darah. Yang ketiga ada nephron, unit terkecil ginjal tempat penyaringan darah. Ada glomerulus, kumpulan kapiler tempat darah disaring. Yang kelima ada Bowman's kapsul, yaitu kapsul pembungkus glomerulus. Yang keenam ada renal cortex, lapisan luar ginjal. Yang ketujuh ada renal medulla, bagian dalam ginjal. Yang kedelapan ada renal pelvis, ruang penampung urin sebelum ke ureter. Ada kesembilan ada ureter, saluran dari ginjal ke kandungan kemih. Yang ke-10 ada urinary bladder, ada kandungan kemih, tempat penampungan urin. Berarti alurnya dari ginjal ke ureter terus ke kandung kemih ya, Fiora? Ya, benar sekali. Dan dari situ baru keluar lewat uretra waktu kita berkemih. Dan sekarang kita akan ke bagian proses keluarnya. Yang pertama ada uretra, saluran keluarnya urin dari tubuh. Yang ke-12 ada urin, yaitu cairan sisa metabolisme. Yang ke-13 ada micturition atau voiding, yaitu proses buang air kecil. Yang ke-15 ada diuresis, yaitu peningkatan produksi urin. Yang ke-15 ada oliguria, jumlah urinnya sedikit. 16 ada anuria, tidak ada urin sama sekali. Yang ke-17 ada poliuria, yaitu urin berlebihan. Yang ke-18 ada nocturia, yaitu sering buang air kecil di malam hari. 19 ada retention, urin tertahan dalam kandung kemih. Yang ke-20 ada incontinence, tidak bisa menahan keluarnya urin. Wah, banyak banget ya istilah ngomongin buang air kecil ya, Fiora. Ya, karena kondisi tiap pasien bisa berbeda-beda. Jadi penting banget buat kita tahu tentang istilah-istilahnya biar tidak salah paham waktu prakteknya nanti. Lanjut ke bagian pemeriksaan. Bagian pemeriksaannya urin. Yang 21 ada menaturia, ada darah dalam urin. 22 ada urea, ada nanah atau sel darah putih dalam urin. 23 ada proteinuria, ada urin mengandung protein. 24 ada glikosuria, urin mengandung glukosa. 25 ada uremia, kadar urin tinggi dalam darah. 26 ada tretirin, zat sisa metabolisme otot yang dibuang lewat urin. 27 ada filtration, yaitu proses penyaringan darah di ginjal. 28 ada reabsorption, penyerapan kembali zat berguna di tubulus ginjal. 29 ada secretion, pembuangan zat dari darah ke tubulus ginjal. 30 ada extraction, yaitu pembuangan zat sisa metabolisme keluar tubuh. Jadi ginjal itu kayak pabrik yang ada polis sortir, ambil lagi yang berguna terus buang sisanya. Benar, karena ginjal itu pabrik ini penyaringan darah yang super efisien.
Oke, sekarang kita ke bagian anatomi tambahan. Yang 31 ada renal artery, yaitu pembuluh darah ke ginjal. 32 ada renal vein, yaitu pembuluh darah keluar dari ginjal. 33 ada ureteral orifice, yaitu lubang ureter masuk ke kandung kemih. 34 ada trigon, area segitiga di dasar kandung kemih. 35 ada septure, yaitu ureter, otot pengontrol keluarnya urin. 36 ada depstor, mulkus, yaitu otot kandung kemih yang berkontribusi saat berkemih. 37 ada urinalysis, pemeriksaan urin di laboratorium. 38 ada specific gravity, berat jenis urin. 39 ada pH urin, tingkat keasaman urin. 40 ada urin output, yaitu jumlah urin yang dikeluarkan tubuh. Berarti dari hasil urinalisis kita bisa tahu kondisi ginjal dan metabolisme tubuh ya. Tepat sekali, hasil urin bisa kasih petunjuk penting tentang kesehatan tubuh kita. Yang paling terakhir kita bahas penyakit dan gangguan pada sistem saluran kemih. 41 ada cititis, radang kandung kemih. 42 ada pielonefritis, infeksi ginjal. 43 uretris, ada radang uretra. 44 ada nefritis, ada radang jaringan ginjal. 45 ada nefrofilisiasis, batu ginjal. 46 ada uriliasis, batu di saluran kemih. 47 ada renal failure, yaitu gagal ginjal. 48 ada akut renal failure, gagal ginjal mendadak. 49 ada kronik kinesiasis, yaitu penyakit ginjal kronik. 50 ada dialisis, proses penyaringan darah buatan. Oke teman-teman, itu tadi 50 istilah medis sistem saluran kemih yang wajib banget dihafalin buat mahasiswa kesehatan. Benar, karena itu semua untuk pembekalan bagi di kefarmasian atau di tenaga kesehatan. Terima kasih Fiora buat penjelasannya yang super jelas. Dan buat teman-teman pendengar, see you di episode berikutnya.